Kalau saya melihat untuk perusahaan seperti ini, saya akan menggunakan sekitar 30-35% untuk margin of safety dari Unicam. Artinya apa? Kalau misalkan tadi 1252, harga tertinggi yang kita bisa beli itu hanyalah 70%. Nah, 70% dari 1252 artinya ada di level 876. Ini kalau menurut saya harga tertinggi, dan kita kalau sudah tahu harga tertinggi itu masuknya jangan langsung all in ya. Jangan langsung masuk sekaligus, tapi kita bisa masuk bertahap. Nah, harga sekarang ini menurut saya sudah harga yang cukup menarik untuk masuk di Unicam, tapi bukan langsung sekali tembak dengan cara mencicil. Nah, sampai kapan kita akan menggelontorkan lebih besar? Kalau misalkan dari tadi ya 1252, dia bisa menyentuh 60%-nya. 60%-nya atau diskon 40 ya, 40%. Nah, itu ada di level 750. 750 itu merupakan ya level yang menurut saya juga cukup rendah bagi Unicam ya. Kritik ataupun pendapat yang berbeda itu diperlukan ya bagi setiap orang, supaya kita bisa introspeksi diri dan tidak takabur. Tapi jangan sampai kita sembarangan menuduh orang seperti ini ya. Nah, dia bilang saya sudah beli di harga bawah ya, sedang cari mangsa. Kalau ada yang beli maka saya akan jualan. Wah, ini memang sungguh terlalu. Padahal ketika video itu dibuat, harga saham Unicam UCIT ini sedang all time low. Jadi bagaimana mungkin saya bisa membeli saham UCIT di bawahnya harga all time low? Jadi nggak masuk akal sama sekali. Sesudah video itu rilis, saham UCIT ini sempat mengalami downtrend ya, penurunan hingga mencapai titik terendahnya di harga 740, tepatnya pada tanggal 7 Mei 2024. Namun sesudah itu saham UCIT ini rally naik terus hingga sekarang harga sahamnya ada di level 970. Unicam sendiri baru saja merilis laporan keuangan untuk Q2 2024. Nah, kalau kita cermati, yang pertama dari sisi revenue-nya, dari top line-nya, 2024 ini mengalami penurunan. Sebelumnya 5,3 triliun, sekarang tinggal 4,9 triliun. Nah, kita cek ya, penurunannya ini untuk informasi segmennya itu ada di diaper yang mengalami penurunannya. 2023 penjualan diapernya itu 4,2 triliun, sedangkan di 2024 itu tinggal 3,7 triliun ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan untuk sektor diaper ini, sebelum pandemi 2019 itu Unicam sekitar 8,1 triliun ya. Kemudian di 2021 8,7 triliun ini tertingginya. Setelah itu turun terus ya. 2022 tinggal 8,2, 2023 tinggal 7,9. Dan di 2024 ini kemungkinan juga akan turun lagi. Kenapa? Karena di Q2 2024-nya sudah kalah dengan Q2 2023 yang 4,2 triliun. Nah, revenue-nya si Unicam ini tertolong dari sisi non-diapernya. Non-diapernya waktu tahun 2021 400M, 2022 ini naik menjadi 2 triliun. Jadi naik 5 kali lipat ya. Dan di 2023 juga naik lagi ke 2,2 triliun. Di 2024 non-diapernya ini kembali naik ya,
Sebelumnya 1,1 triliun naik menjadi 1,2 triliun. Nah, kalau kita cek, walaupun revenue-nya mengalami penurunan, si Unicam ini ternyata secara net income di 2024 ini surplus ya dibandingkan 2023. 2024 ini dia profit 255 miliar untuk Q2, sedangkan 2023 itu profitnya cuman 184 M. Naiknya itu hampir 40%. Loh, kok bisa revenue-nya turun tapi malah net income-nya naik? Nah, ternyata faktor pengurangnya ada di COGS ya, atau HPP-nya. Nah, 2024 Q2 COGS-nya itu 3,8 triliun, sedangkan di 2023 itu COGS-nya 4,3 triliun ya. Cuman kita juga harus mengecek faktor COGS apa yang bisa menyebabkan penurunan. Nah, kita buka di cost structure-nya ya, atau COGS structure. Di sini saya tulis ada 3 yang elemen penting: pengangkutan, bahan baku, dan biaya tenaga kerja langsung ya. Untuk pengangkutan di 2024 ini 256 miliar, di 2023 273 M. Nah, ada penurunan sedikit, yaitu wajar karena revenue-nya kan turun. Jadi ongkos logistiknya juga akan ada penurunan kan. Nah, yang paling signifikan itu ada di bahan baku ya. Nah, bahan bakunya ini di 2024 Q2 itu sekitar 3 triliun ya. Sedangkan di 2023 itu 3,4 triliun. Bahan baku yang 3 triliun ini saya compare dengan penjualannya, dengan revenue-nya ya. Dan menghasilkan angka 61,4%. Artinya di 2024 untuk penjualan sebesar 4,9 triliun butuh bahan baku 3 triliun atau 61,4%. Sedangkan di tahun 2023 untuk penjualan 5,3 triliun, bahan baku yang dibutuhkan itu 3,4 triliun ya, atau setara 63,88%. Jadi kalau kita lihat di sini ada efisiensi bahan baku di Unicam yang cukup signifikan sehingga mendongkrak labanya itu naik hampir 40%. Meskipun kinerja keuangan dari UCIT ini masih positif, labanya masih ada pertumbuhan, namun kita sebagai investor itu jangan sampai terlena. Nah, ada satu hal yang saya catat di UCIT ini adalah di bagian non-diapernya ya. Jangan sampai ketika diapernya ini turun, non-diapernya nanti juga ikut turun. Kalau dua-duanya ini turun, itu menjadi red signal ya untuk perusahaan Unicam sendiri. Selain itu, kita juga bisa menanyakan loh kepada perusahaan Unicam sendiri, bagaimana strategi mereka untuk menghentikan penurunan dari si diaper ini. Dan juga apa planning dari Unicam sendiri untuk menghadapi persaingan di industri popok yang begitu ketat karena munculnya berbagai brand-brand baru di market. Kita juga bisa mencari tahu ya ke lapangan, entah itu ke teman kita yang bekerja di Unicam ataupun ke orang-orang yang berhubungan bisnis dengan Unicam itu sendiri ya. Ketika semua itu sudah kita lakukan, nah kita sebagai investor itu bisa tidur dengan tenang. Saya akan membagikan tips untuk teman-teman sesuai topik kita di awal, yaitu tentang tukang pom-pom ya, supaya teman-teman dapat mengetahui gejala atau indikasi seseorang termasuk tukang pom-pom atau tidak. Nah, yang pertama, tukang pom-pom itu hanya bisa memompom saham yang harganya itu sedang tinggi atau yang harga sahamnya itu jauh di atas nilai valuasinya. Jadi kalau teman-teman melihat ada orang yang mengatakan bahwa oh ini sahamnya bagus, tapi teman-teman lihat secara fundamental itu jelek, nah itu sudah masuk ke dalam indikasi yang pertama sebagai tukang pom-pom. Ciri-ciri kedua orang yang mempunyai karakter tukang pom-pom ini, dia sukanya menghapus hasil analisa atau jejak digital dia yang keliru analisanya. Padahal analisa yang terkadang salah itu wajar. Orang sehebat Warren Buffett pun dalam hidupnya itu sudah beberapa kali melakukan cut loss. Jadi tidak ada yang namanya dewa yang bisa memberikan analisa 100% benar ya. Nah, yang ketiga ini adalah jurus yang paling sering dipakai ya oleh tukang pom-pom. Mereka biasanya akan membagikan portfolionya yang kelihatannya itu positif atau lagi cuan banyak. Yang untuk pemula, tukang pom-pom pemula, biasanya mereka membagikan itu hanya berupa Excel ya. Tulisan di Excel, portfolionya di mana? Ya kalau di Excel itu semua bisa diketik, bisa dikarang kan. Nah, kalau yang sudah levelnya expert, mereka itu biasa membagikan portfolio screenshot dari rekening saham mereka. Tapi teman-teman harus hati-hati ya. Karena orang-orang seperti ini bisa saja mempunyai lebih dari satu account. Artinya misal mereka mempunyai 10 rekening saham. Kemudian dari 10 itu ada satu yang profit portonya
itu yang akan ditunjukkan kepada publik. Jadi teman-teman harus perhatikan apakah orang ini berani memasang untuk user ID-nya ya. Jadi harus selalu sama terus untuk kode portfolionya. Ada juga satu trik lagi yang biasa dipakai oleh mereka, yaitu mereka mengisi portfolionya dengan saham satu lot. Jadi ketika mereka menampilkan, wah ini portfolionya sedang cuan 500% atau 1000%, namun lotnya itu ditutupi sama mereka. Kenapa kok ditutupi? Ya karena kemungkinan besar itu cuma satu lot saja. Nah, untuk retail-retail yang tidak tahu, mereka akan merasa, wah ini orang yang hebat, bisa portfolionya cuan banyak. Padahal portfolionya itu sudah didesain sedemikian rupa supaya kelihatan cuan. Semoga ke depan tidak ada lagi ya yang terjebak dengan tukang pom-pom ataupun penjual ludah yang berkedok sebagai analis saham. Thank you guys sudah menonton video ini. Sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.